Puji nama Tuhan, ada shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan Galilea Community of Christ. Senang boleh berjumpa lagi bersama Bapak Ibu yang di rumah, ada shalom. Tentu saja kita bersuka cita hari ini, amin. Haleluya, sebab Tuhan baik. Kita bersyukur bagi Tuhan Yesus, haleluya. Kita serukan nama Yesus. Kita memuji, meninggikan nama Yesus di Raja, di atas segala Raja. Haleluya. Bersama-sama kita suka cita Bapak Ibu. Oh, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri, dan kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Jemaat Galilea Community of Christ sama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Bersyukur atas kebaikan Tuhan, haleluya. Sama-sama kita katakan pujian ini, haleluya, aku memuji-Mu Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri, dan kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Sama-sama kita katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Oh, na 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 na. Berikan kembali bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, betapa besar kebaikan-Mu atas hidup kami Bapa. Apabila kami ada hari ini Tuhan, kami mau mengucap syukur, meninggikan nama Tuhan Yesus. Kami tahu kehidupan di dunia ini tak seindah apa yang kami pikirkan Tuhan. Tahun 2023 ini kami merasakan, kami yakin, kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama setiap kami Tuhan. Kami tak akan pernah dibiarkan oleh Engkau Bapa, sebab kami terus percaya kepada Tuhan yang akan menyediakan apa yang kami perlu. Sebab jawaban kami adalah hanya Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Sebab itu naikkan syukur-Mu Bapak Ibu, naikkan setiap doa-Mu kepada Tuhan. Kehidupan di dunia tak semuanya indah, terkadang tak mengerti semua yang terjadi. Di saat
tak berdaya, kami berharap padamu. Ku berharap padanya, tak pernah dibiarkan. Yang percaya padanya, panggil dia, Yesus jawabanku, Yesus jawabanku saat tiada jalan, hanya Kau jawabanku. Yesus, serukan nama Yesus, katakan Yesus jawaban kami, Yesus jawabanku, Yesus ku percaya hanya Kau jawabanku. Sebab kami percaya Engkau jawaban kami. Sama-sama kita katakan pujian dari Allah. Kehidupan di dunia, katakan tak semuanya indah, tak semuanya indah. Terkadang tak mengerti semua yang terjadi. Di saat kami tak berdaya Tuhan, di saat tak berdaya, so kami mau berharap hanya kepadamu. Ku berharap padanya, sebab kami tak akan dibiarkan Tuhan Yesus, tak pernah dibiarkan. Yang percaya padanya, mari jemaat Tuhan serukan nama dia, Yesus, Yesus jawabanku, Yesus jawabanku saat tiada jalan, hanya Kau jawabanku. Panggil dia Yesus, oh jawabanku, Yesus jawabanku, Yesus ku percaya hanya Kau jawabanku. Menaikkan setiap syukurmu, sebab kami percaya Tuhan, Engkau jawaban kami Bapa atas setiap permasalahan, problem dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau jawaban setiap kami Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu. Oh, lebih sungguh lagi kita katakan, serukan nama dia Yesus. Katakan Yesus, Yesus, oh jawabanku, oh Yesus Tuhan jawabanku saat tiada jalan, hanya Kau jawabanku. Panggil dia, sebab Engkau jawaban kami Tuhan. Yesus jawabanku, Yesus ku percaya hanya Kau
jawabanku. Mari sekali lagi lebih sungguh lagi kita katakan, oh, Yesus jawabanku. Sebab kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Oh, panggil Dia, Yesus, ku percaya hanya Kau jawabanku. Yesus jawabanku. Yesus jawabanku. Yesus, ku percaya hanya Kau jawabanku. Hanya Engkau jawaban, hanya Kau jawabanku. Hanya Kau, kami imani Tuhan, jawabanku. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, Jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya Bagi-Mu, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah-Mu yang berlaku dalam hidup kami sampai pada hari ini. Hari ini kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu, mengurapi kami semua, membuka hati pikiran kami, sehingga apa yang kami dengar, kami baca dari firman-Mu tidak untuk kami lupakan, tapi kami mengerti dan itu menjadi rema dalam hidup kami. Dan urapi hamba-Mu, setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan, yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Engkau. Berkati kami semua dan juga seluruh perangkat IT yang kami gunakan. Kami mohon signal di tempat kami tetap stabil, sehingga ibadah ini boleh kami ikuti dengan baik. Pemberitaan firman-Mu juga kami bisa ikuti dengan baik. Berbicaralah kepada kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan membaca di dalam Ibrani pasal 11 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Ayat 5, karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikian pembacaan dalam Alkitab Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Berbahagialah mereka yang
membaca, mendengarkan firman Tuhan, dan yang melakukan dalam kehidupan setiap hari. Saudara, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita sudah berada di 2023 di hari yang ke-8, tepatnya hari ini, Minggu 8 Januari 2023, tahun yang baru, yang penuh dengan berkat dan juga ujian dari Tuhan. Jadi saudara, tahun ini tahun yang penuh berkat, tapi juga ujian dari Tuhan. Karena saudara, ketika ada ujian pasti berkat, ya kan? Ketika ada masalah pasti ada berkat sesudah itu. Nah saudara, saya percaya bahwa sekarang ini kita semua sudah menjadi pribadi yang berbeda. Amin. Yaitu pribadi yang telah terlepas dari kebiasaan buruk masa lalu. Amin. Tuhan tidak akan pernah membuat tahun baru yang biasa-biasa saja bagi kita. Amin. Tuhan telah menyediakan berkat untuk setiap hari-hari yang akan kita lalui di sepanjang tahun 2023 ini. Katakan amin. Haleluya. Amin. Iya. Mari kita sama-sama menentukan tujuan atau rencana dan juga harapan-harapan yang harus atau akan kita gapai di tahun 2023 ini, saudara. Kita harus mulai mempersiapkan langkah yang tepat dan ikut sertakan Tuhan, saudara ya. Jangan lupa itu ya. Itu yang paling penting. Ikut sertakan Tuhan dalam segala keputusan yang kita ambil. Amin. Sebab mata Tuhan melihat keseluruhan hidup kita dan melihat segala hal yang telah kita lakukan dari awal sampai akhir tahun. Ulangan 11 ayat 12 mengatakan begini, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Amin. Tuhan tidak pernah memalingkan wajahnya daripada kita semua. Amin. Ketika kita menemui banyak rintangan dan tantangan di 2023 ini, maka jangan menyerah, saudara. Karena di balik setiap tantangan selalu ada berkat besar. Katakan amin. Tuhan akan menuntun setiap langkah kita sehingga kita bisa melalui tahun 2023 ini dengan baik. Amin. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Itu tertulis dalam Mazmur 11 ayat 4. Perhatikan baik-baik Ibrani pasal 11 ayat 6. Dikatakan begini. Tanpa iman, ya, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Katakan amin. Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Maka 2023 ini mari kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Amin. Ya. Maka itu saudara tetap setia ya mengikuti tayangan Sahabat Galilea setiap hari Senin sampai Sabtu jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pak Pendeta, saya sulit bangun pagi, saudara ya. Ada yang berkata begitu. Saudara, dia tayang jam 4.30. Sesudah itu sembarang jam saudara bisa lihat. Yang penting jangan pernah saudara
kehilangan ya firman Tuhan setiap hari ya. Haleluya, saudaraku yang kekasih. Nah, ada hal yang serius yang saudara harus lihat nih di ayat 6 nih ya. Dikatakan begini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, itu udah pasti. Tapi saudara, tanpa iman ya, iman kepada Yesus itu yang paling penting. Bukan iman kepada yang lain. Sebab Allah bangsa-bangsa berhala. Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Demikian kata Alkitab. Iman kepada Yesus. Kemudian kalimat berikutnya dikatakan begini. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Saudara, coba saudara baca 2-3 kali ayat ini secara perlahan. Saya berikan kesempatan saudara baca 2-3 kali. Ya. Atau saya akan bacakan, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Saudara, apakah saudara sudah menemukan sesuatu yang ganjil di ayat ini? Kalau belum, mari saya tunjukkan kepada saudara. Sepotong ayat ini berkata begini. Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Saudara, kalimat ini rasanya ganjil. Mengapa? Karena ada 3 alasan. Yang pertama, saudara perhatikan, apabila seseorang berpaling kepada Allah, sudah pasti orang tersebut tahu bahwa Allah ada. Karena berpaling itu ada 2, berpaling dari atau berpaling kepada. Kalau berpaling dari Allah berarti meninggalkan Allah. Kalau berpaling kepada Allah berarti tadinya tidak kepada Allah, tetapi sekarang kepada Allah. Nah, alasan orang berpaling kepada Allah, ya kan? Tadinya membelakangi Allah, sekarang dia menghadap Allah, berpaling kepada Allah. Alasannya karena dia percaya bahwa Allah ada. Ya kan? Nah, apabila seseorang berpaling kepada Allah, sudah pasti orang tersebut tahu bahwa Allah ada. Jadi tidak perlu lagi disuruh untuk harus percaya bahwa Allah ada. Ganjilnya di situ, saudara ya. Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Lah, karena saya percaya bahwa Allah itu ada, maka saya berpaling kepada Allah. Yang tadinya saya berpaling kepada berhala, sekarang saya berpaling dari berhala kepada Allah. Sebab Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Sekarang saya berpaling kepada Allah. Masa saya disuruh lagi untuk percaya, harus percaya bahwa Allah ada. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah dengan percaya bahwa Allah ada sudah cukup untuk mendapatkan perkenanan Tuhan? Ini yang penting juga, saudara ya. Banyak orang yang mengaku Kristen dan percaya Allah ada, namun boleh dipastikan dari kehidupannya kalau mereka tidak mendapatkan perkenanan Allah. Yang ketiga, saudara, kitab Ibrani ini ditulis khusus untuk orang Ibrani, yaitu orang-orang yang sudah meninggalkan berhala dan
dunia mereka, ya kan? Kemudian beralih kepada Allah yang hidup. Orang-orang ini sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan mereka percaya bahwa Allah itu pasti ada. Itulah sebabnya mulai dari pasal pertama kitab ini penuh dengan kekayaan rohani yang sangat tinggi. Namun, mengapa kepada orang yang sudah mengenal Kristus secara demikian disuruh lagi untuk percaya bahwa Allah ada? Tidak mungkin kan? Jadi dapat dipastikan bahwa kalimat barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Menurut saya terjemahan ini kurang tepat. Mengapa? Ya tadi 3 alasan itu ya, saudara ya. Saya ulangi 3 alasan. Ya, apabila seseorang berpaling kepada Allah, ya kan? Itu sudah pasti orang tersebut tahu bahwa Allah ada. Ya kan? Dan saudara, lalu apakah dengan percaya bahwa Allah ada sudah cukup untuk mendapatkan perkenanan Tuhan? Dan jangan lupa bahwa kitab Ibrani ini ditulis khusus untuk orang-orang Ibrani, yaitu orang-orang yang sudah meninggalkan berhala dan dunianya, ya, kemudian beralih kepada Allah yang hidup. Ya ada? Betul? Tetapi saudaraku yang kekasih, saya mau katakan begini, dari segi tata bahasa sudah benar. Namun dari segi maksud ini kurang tepat. Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Jadi dari segi tata bahasa sudah benar. Namun dari segi maksud kurang tepat. Terjemahan yang tepat menurut saya adalah begini. Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah adalah. Jadi bukan hanya ada tapi adalah. Ya kan? Jadi bukan hanya percaya bahwa Allah itu ada, melainkan harus percaya bahwa Allah adalah. Apa maksudnya dari Allah adalah? Artinya Allah adalah segala sesuatu yang kita butuhkan dan harapkan. Betul? Amin. Allah adalah segala sesuatu yang kita butuhkan dan harapkan. Saudara mau sembuh? Amin. Ya, saudara harus berpaling kepada Allah dan percaya bahwa Dia adalah penyembuh. Itu maksudnya. Saudara mau apa di 2023 ini? Saudara mau ditolong dalam usaha? Ya, saudara harus berpaling kepada Allah dan percaya bahwa Dia adalah penolong. Amin. Saudara mau jalan keluar atas masalah rumah tangga saudara? Ya, saudara harus berpaling kepada, jangan berpaling dari ya. Kalau saudara berpaling dari meninggalkan. Tapi berpaling kepada berarti saudara datang kepada Allah dan percaya bahwa Dia adalah jalan keluar. Amin. Saudara butuh apa? Kekuatan. Ya, saudara harus berpaling kepada Allah
dan percaya bahwa Dia adalah sumber kekuatan. Ini maksudnya, saudara. Apapun yang saudara butuhkan, kita harus percaya bahwa Allah adalah jawaban atas segala sesuatu yang kita perlukan. Inilah iman yang berkenan kepada Allah. Dengan demikian, Ibrani 11 ayat 6 ini ya dikatakan, Ibrani pasal 11 ayat 6, lalu kemudian kita gabung dengan Ibrani 11 ayat 1 ya, jelas sekali memberikan definisi iman, ya kan? Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah adalah segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Setuju? Amin. Apakah saudara percaya bahwa Dia adalah jawaban atas segala kebutuhanmu? Jika ya, berpalinglah kepadanya, ya kan? Jika tidak, saudara tidak perlu berpaling kepadanya. Paham? Nah, di tahun 2023 masalah boleh datang, kesusahan boleh datang, apapun boleh menimpa kita. Namun bagi kita, Allah adalah jawaban dan pertolongan atas segala sesuatu. Amin. Bahkan yang punya minyak dan anggur, tertulis di Wahyu 6 ayat 6, tidak dirusakkan. Ya kan? Wahyu 6 ayat 6, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia hari ini, hari ke-8 kami ada di tahun yang baru, 8 Januari 2023. Kami diingatkan bahwa Engkau adalah untuk segala sesuatu yang kami butuhkan, harapkan, dan segala sesuatu yang tidak kami lihat. Engkau adalah bukan hanya sekedar ada, tetapi Engkau adalah sumber pertolongan. Engkau adalah sumber mujizat. Engkau adalah sumber kekuatan. Engkau adalah jalan keluar. Engkau adalah segalanya bagi setiap persoalan yang kami hadapi. Terpujilah Engkau. Saat ini hamba doa untuk setiap mereka yang mengikuti ibadah ini. Kiranya Engkau memberkati mereka semua, dan kami akan memberikan yang terbaik daripada Tuhan. Terpujilah Engkau, berkati setiap pemberian mereka, persembahan yang jemaat-Mu berikan kepada Galilea Community of Christ melalui transfer ke Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Setiap rupiah yang mereka berikan, Tuhan kembalikan 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap pemberian Tuhan perhatikan. Mereka tidak akan miskin, tidak akan kekurangan. Setiap pemberian memperbesar keuntungan mereka semua. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita sudah mengenalkan kebenaran firman Tuhan. Saya yakin semua kita pasti diberkati. Ada amin? Haleluya. Saatnya kita memberkati pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, jika ingin memberikan persembahan untuk memberkati pelayanan Tuhan di tempat ini, Bapak Ibu boleh mentransfer ke QR code yang ada di layar Bapak Ibu atau melalui rekening yang ada di kolom di deskripsi. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oh, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu, oh Tuhan, mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekaligus nanti kita terima berkat Tuhan ya. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih waktu kami boleh bersama dalam ibadah. Firman Tuhan sudah kami dengar, mengingatkan kami bahwa kami bukan saja percaya bahwa Engkau ada, tetapi Engkau adalah segalanya bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu memberikan kami kekuatan untuk menjadikan Engkau segalanya, adalah segalanya dalam hidup kami di 2023. Sumber pertolongan, kekuatan, berkat, mujizat. Engkau adalah segala sesuatu yang kami harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kami lihat. Terima kasih, dan firman Tuhan ini kiranya menjadi rema dalam kehidupan kami. Sekali lagi hamba berdoa untuk setiap jemaat yang mengikuti ibadah ini dan yang telah memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja atas nama Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Tuhan berkati semuanya, mereka tidak kekurangan, tidak miskin. Di dalam nama Tuhan Yesus tidak sakit-sakitan. Tuhan berkati usaha pekerjaan mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja-Mu, Gesindo Jemaat GCC. Tuhan berkati dan semakin dipakai Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa. Dan melalui channel YouTube Galilea Network, banyak jiwa-jiwa yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Banyak jiwa yang datang kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati kami semua, berkati setiap mereka yang mengambil bagian dalam ibadah hari ini, Minggu 8 Januari 2023. Dan kami doa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa dan negara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga doa untuk mereka yang sakit.
Tuhan jamah, Tuhan berbelas kasihan, Tuhan berkemurahan, Tuhan jamah, sembuhkan di dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan kesehatan mereka semua, tapi juga ekonomi dipulihkan, rumah tangga dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pada akhirnya kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara tetap berdiri, angkat tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis toko daganganmu, studi dan pelayananmu, lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu, anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi di dalam dan di luar negeri, dapat beasiswa. Apa yang engkau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berseru, turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tercurah mengalir dalam hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata, amin. Terima kasih untuk kebersamaan dalam ibadah hari ini, Minggu 8 Januari 2023. Salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah kau baik, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya. Ibadah kita telah selesai. Sampai berjumpa di program-program berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.